Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, untuk teman-teman selalu tetap jaga kesehatan ya. Kalau seandainya harus Pak. keluar rumah, kalian harus lakukan jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan selalu gunakan masker. Nah, Pak. tapi kalau tidak ada kegiatan yang sangat perlu, cukup teman-teman untuk tinggal di rumah saja. Karena di rumah akan lebih baik seperti itu. Nah, ya silakan Isma. Sebelum mengawali belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pada hari ini seperti yang Bapak sampaikan minggu kemarin, kita akan membahas tentang hukum Mendel. Nah, sebelum kita mulai mempelajari hukum Mendel, nanti teman-teman bisa melihat penjelasan dari materi ini di YouTube pada alamat pada alamat yang tertera pada layar teman-teman, atau bisa langsung masuk ke YouTube-nya dengan channel Inan Kito. Nanti cari aja untuk materi hukum Mendel seperti itu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dengan benar. Nah, kemudian kalian juga dituntut untuk dapat menyajikan persilakan hukum Mendel dalam pertanian atau peternakan dengan benar. Kemudian kalian dituntut untuk dapat mempresentasikan tentang hukum Mendel yang menunjukkan kalian dapat memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Seperti itu. Nah, coba kalian amati atau kalian ingat-ingat, perhatikan hidung kalian. Nah, pada hidung kalian itu mirip sama hidung ayah atau mirip sama ibunya? Siapa yang mau jawab, silakan di mic-nya dinyalakan. Bapak ulang lagi. Amati hidung kalian. Hidung kalian itu mirip dengan hidung ayah atau dengan hidung ibu? Dengan hidung ibu, Pak. Dengan hidung Hidung ibu. ayah, Pak. Ada yang hidung ibu, ada hidung ayah. Kalau matanya mirip hidung ayah atau hidung ibu? Mata mirip Mata ayah, Pak. Mata ayah, Pak. Mata mama, Pak. Oh, mirip. Ada yang mirip mamanya, ada yang mirip ayahnya ya, ada yang mirip ibunya. Oke, kalau rambut? Mirip Keduanya, Pak. Galing. Oh, kedua-duanya mirip Mirip ayah, bapak, mirip Pak. ibu. Oh, ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibu. Nah, dari sana, mengapa sifat fisik kita itu ada yang mirip mirip orang tua kita itu, ada yang mirip ke ibu, ada yang mirip ayah. Ada yang bisa menjawab? Bapak ulang, mengapa sifat fisik kita itu mirip orang tua kita? Artinya ada yang mirip ke ibu, ada yang mirip ke ayah. Mungkin ada gen yang diwariskan, Pak. Ada gen yang diwariskan. Gensnya siapa? Orang tua kita. Ayah Gen dan ibu. dari orang tua kita. Gen dari ayah dan gen dari ibu. Yang diturunkan ke kita. Ke anaknya. Iya, ke anaknya. Kalau seandainya tadinya mirip ke ayah, artinya gen yang kita terima adalah gen dari ayah. Ayah. Kalau seandainya kita mirip ibu, berarti gen yang diterima adalah gen Ibu. Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kita itu menerima baik gen ayah maupun gen ibu. Makanya kalau dilihat, ada yang mirip ke ayahnya, ada yang mirip ke ibunya secara fisik. Tidak mungkin ada seseorang yang mirip banget dengan ibunya. Pasti ada sesuatu yang ada sedikitnya mirip ke ayah, seperti itu. Atau tidak semuanya juga anak itu akan mirip banget dengan ayahnya. Mungkin ada tempat tertentu yang mirip ke ibu, seperti itu. Nah, pewarisan sifat ini
yang dibahas oleh Mendel. Mendel menemukan ada pola-pola, ada pola yang menunjukkan bahwa ada sifat anak itu yang diturunin dari ayah dan diturun dari ibu. Nah, tadi kalau seandainya ada yang diturunkan oleh ayahnya, contohnya kayak gini, ibunya pesek, ayahnya mancung. Contoh ya, ayahnya mancung, ibunya pesek. Ternyata dia mau anak yang berhidung mancung. Ada nggak kira-kira anak itu gen peseknya? Bisa jadi. Bisa jadi ada ya. Nah, tapi hanya saja si sifat yang dari ibu pesek ini tidak ditampilkan atau tidak ditampakkan, hanya disembunyikan seperti itu. Bisa dipahami maksud Bapak? Disembunyikan bagaimana, Pak? Nah, disembunyikan contohnya ditutupi oleh gen ayah. Gen Contohnya ayah gini. Contohnya gini. Ayahnya hidung mancung. Ya, ibunya hidung pesek. Nah, ayah yang hidung mancung ini mempunyai anak yang hidung mancung. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah anak ini mempunyai gen pesek? Sebenarnya punya, hanya saja gen peseknya ditutupi oleh gen ayah seperti itu. Ayah. Gen hidung mancung ayahnya itu nutupin gen peseknya. Kita bisa nunjukin bahwa anak ini mempunyai gen pesek, gampang. Nikahinlah si ibu yang mancung ini dengan sesama mancung. Suatu saat akan dia menghasilkan keturunan yang gen pesek lagi. Oh, Mempunyai gitu ya. keturunan yang gen pesek, seperti itu. Nah, maksud Bapak tuh gini, kalau tadi Bapak tanyain, kalau rambutnya mirip ayah atau ibu, mirip ayah, oke. Kalau hidungnya mirip siapa? Ibu, oke. Nah, di saat kalian bisa melihatin sifat kalian, ternyata nggak mirip kedua-duanya. Kalian punya hidung pesek, padahal ayahnya mancung, ibunya mancung. Kalian pesek. Iya. Kemudian banyak yang nyalain, lah, saya anak siapa kok? Ayah saya mancung, ibu saya mancung, saya pesek. Itu sebenarnya gen ayah kalian, gen ibu kalian, tapi di ibu sama ayah kalian itu tertutupi, tidak nampak. Tapi gennya ada. Paham maksud Bapak? Paham, Pak. Nah, Paham. ya, si gen yang tidak tampak ini mungkin saja tadinya ada dari kakek atau nenek kita, seperti itu. Paham ya? Paham, saya paham. Oke. Ya, Pak. Untuk lebih jelas dari apa namanya? Dari materi ini, kalian bisa cek apa namanya tuh bahan ajarnya. Boleh dibaca bahan ajar, nanti cek aja di e-learning kita, di e-learning Seman 1 Cipundeuy, atau nanti Bapak kirim juga di grup WA untuk bahan ajarnya. Nah, kalian pahami, kalian pelajari bahan ajarnya, nanti dibaca ya, seperti biasa kalian baca materinya tentang hukum Mendel ini, ya, seperti ini ya materinya. Nanti Bapak akan kirimkan ke grup WA, atau kalian juga bisa akses di e-learning dari Seman 1 Cipundeuy. Ya. Nah, di sana juga Bapak sediakan, seandainya nanti kalian ada yang kurang paham selama mengerjakan membacanya, kalian juga bisa nonton video penjelasannya di YouTube. Di YouTube dari Inan Kito, seperti itu. Nah, setelah kalian baca, Bapak ulang lagi. Setelah kalian baca bahan ajarnya, jangan lupa juga untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini kalian ikuti petunjuk penggunaan dari LKPD. Kemudian, nanti kalian coba selesaikan tugas yang ada di LKPD. Itu ada 3 pertanyaan yang harus kalian selesaikan dalam pengerjaan ini. Sekali lagi, setelah kalian setelah kalian baca, kalian bahas dan kalian pahami bahan ajar, silakan untuk kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, untuk bahan ajar dan LKPD akan Bapak share lewat grup WA
Akan tetapi kalian juga bisa akses di e-learning Seman 1 Cipundeui. Seperti itu. Ya. Nah, selama kalian membaca bahan ajar mengerjakan LKPD, kalian boleh untuk live dulu di Google Meet. Nanti jangan lupa masuk lagi setelah 30 menit ke depan. Ya, nanti Bapak akan hubungi kalian untuk bergabung lagi di Google Meet. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ya, Ya. bisa. Siap, Pak. Bapak kirim untuk bahan ajar dan LKPD-nya di grup WA kalian ya. Baik, Bapak udah kirim LKPD dan bahan ajarnya di grup WA, kemudian kalian juga bisa akses untuk bahan ajarnya di e-learning Seman 1 Cipundeui. Silakan kalian kerjakan, nanti sekitar 30 menit ke depan Bapak akan panggil lagi untuk bergabung di Google Meet, kemudian salah satu dari kalian atau lebih untuk melakukan presentasi dari hasil pengerjaan LKPD-nya. Nah, untuk yang presentasi jangan lupa untuk hasil pekerjaannya dipoto dengan dengan ukuran landscape, dengan bentuk landscape. Jadi bentuknya miring. Kalau seandainya dia tidak bisa diambil satu, boleh motonya 2 kali. Bagikan 2 bagian si fotonya. Ya, nanti pastikan bisa waktu presentasi bisa terlihat dengan jelas. Seperti itu, silakan dikerjakan, Bapak tunggu. Mungkin sampai jam 85 menit ya. Jam 85 menit. Oh iya benar, pukul 85 menit. Nanti kita gabung lagi di Google Meet. Silakan yang mau keluar dulu, mau mengerjakan, atau tidak keluar juga dari Google Meet, tidak masalah. Oke? Selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan di grup WA atau juga bisa langsung manggil Bapak di Google Meet. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah mengerjakan LKPD-nya, yang udah baca bahan ajarnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melakukan presentasi. Mungkin Bapak minta 2 atau 3 orang yang akan presentasi hari ini untuk menyampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Nah, siapa dulu nih yang mau presentasi? Silakan. Erika, Pak. Erika? Iya. Ya, silakan Erika. Untuk Yes. kalau kuat sinyalnya, Bapak minta bantu untuk menyalakan videonya, menyalakan video, menyalakan mikrofonnya, kemudian lakukan share screen. Kalau nanti pas presentasinya dia nggak kuat, nanti videonya dimatiin lagi. Tapi kalau dia kuat, tetap jalankan ada video. Silakan Erika untuk share screen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Teh Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya di sini akan mencoba mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD pada materi hukum Mendel. Nah, sebelumnya di sini saya akan memastikan terlebih dahulu apakah layar yang saya bagikan ini terlihat oleh Bapak dan teman-teman semuanya. Terlihat. 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 Ya, baik. Saya di sini akan melanjutkan presentasinya. Nah, pada persoalan pertama, di sini terdapat pohon bunga mawar diserbukan atau disilangkan dengan pohon bunga mawar putih, menghasilkan keturunan pertama atau F1 bunga mawar merah 100%. Jika F1 ini disilangkan dengan sesama F1, maka keturunan F2 perbandingan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih adalah. Nah, setelah saya mencermati materinya, ternyata persilangan ini termasuk ke dalam persilangan monohibrid. Nah, sebelumnya di sini saya akan merincikan kembali pada generasi pertamanya. Pada parental 1 atau P1, penotip bunga mawar merah disilangkan. Genotip dari bunga mawar merah yaitu K besar, dan genotip dari bunga mawar putih yaitu K kecil. Sehingga gamet dari bunga mawar merah yaitu K besar dan gamet dari bunga mawar putih K kecil. Maka pada keturunan pertama atau F1 ini menghasilkan K besar atau 100% bunga mawar merah. Karena pada persilangan monohibrid ini termasuk ke dalam persilangan dominan, yang mana K kecil atau bunga mawar putih ini tertutupi oleh K besar atau warna merah. Nah, lalu jika F1 ini disilangkan dengan sesama F1, maka pada generasi kedua, parental atau P2, penotip bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah. Genotip dari bunga mawar merah pertama yaitu K besar K kecil, dan genotip dari bunga mawar merah kedua yaitu K besar K kecil. Gamet yang dihasilkan terdapat dua, yang mana pada bunga mawar merah di sini ada K besar dan K kecil, dan gamet dari bunga mawar merah kedua yaitu K besar dan K kecil. Nah, untuk kita mengetahui perbandingan pada generasi kedua atau keturunan kedua ini dibuatkan tabel, yang mana pada kolom pertama terdapat K besar dan K kecil, dan pada baris ke-1 yaitu K besar K kecil. Yang mana apabila K besar bertemu dengan K besar akan menghasilkan K besar. Dan apabila K besar bertemu dengan K kecil akan menghasilkan K kecil. Apabila K besar bertemu kembali dengan K kecil akan menghasilkan K besar K kecil. Dan apabila K kecil bertemu dengan K kecil akan menghasilkan K kecil. Sehingga diperoleh perbandingan genotip K besar 1 banding K besar K kecil 2 banding K kecil 1. Perbandingan penotipnya merah banding putih yaitu 3:1. Yang mana bila kita persenkan, yang merah ini memperoleh 75%, sedangkan yang putih memperoleh 25%. Nah, ini untuk persilangan monohibrid pada persoalan pertama. Selanjutnya, pada persoalan kedua, yaitu terdapat pohon bunga mawar diserbukan atau disilangkan dengan pohon bunga mawar putih, menghasilkan keturunan pertama atau F1 bunga mawar pink 100%. Jika F1 ini disilangkan dengan sesama F1, maka keturunan F2 perbandingan bunga mawar merah, bunga mawar pink, dan bunga mawar putih berturut-turut adalah. Nah, pada persoalan kedua ini termasuk ke dalam intermediate, yang mana persilangan ini menghasilkan warna baru yang merupakan gabungan dari kedua induknya. Nah, pada generasi pertama atau parental 1, penotipnya bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Genotip dari bunga mawar merah yaitu M besar. Genotip dari bunga mawar putih yaitu M kecil. Dan gamet dari bunga mawar merah yaitu M besar dan M kecil.
dan gamet dari bunga mawar putih yaitu M besar dan M kecil. Sehingga pada keturunan pertama atau F1 ini menghasilkan M besar, M kecil, atau dalam artian fenotip 100% bunga mawar pink. Nah, lalu jika F1 ini disilangkan dengan sesama F1, maka pada generasi kedua ini, parental atau P2, fenotip bunga mawar pink disilangkan dengan bunga mawar pink, genotip dari bunga mawar pink pertama yaitu M besar, M kecil, dan genotip dari bunga mawar pink kedua yaitu M besar, M kecil. Dan gamet dari bunga mawar pink pertama yaitu M besar dan M kecil, dan gamet dari bunga mawar pink kedua yaitu M besar dan M kecil. Nah, untuk mengetahui perbandingan dari generasi kedua ini, dibuatkan tabel, yang mana pada kolom pertama yaitu M besar dan M kecil, dan pada baris pertama yaitu M besar dan M kecil. Yang mana bila M besar bertemu dengan M besar, akan menghasilkan M besar, M besar. Dan apabila M besar bertemu dengan M kecil, akan menghasilkan M besar, M kecil. Bila mana M besar bertemu dengan M kecil kembali, akan menghasilkan M besar, M kecil. Dan bila M kecil bertemu dengan M kecil, akan menghasilkan M kecil, L kecil. Dengan demikian, diperoleh perbandingan genotip M besar 1 banding M besar M kecil 2 banding M kecil 1. Dan perbandingan fenotipnya merah banding pink banding putih yaitu 1/4 banding 2/4 banding 1/4. Yang mana bila kita persenkan, yang merah ini memperoleh 25%, yang pink memperoleh 50%, dan yang putih memperoleh 25%. Jadi kesimpulannya pada persoalan kedua ini, pada generasi kedua, perbandingannya 25, yang merah memperoleh 25%, yang pink memperoleh 50%, dan yang putih memperoleh 25%. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Erika, jangan dulu ditutup ya share screen-nya. Ini Iya, baik, presentasi Pak. yang luar biasa banget ya. Udah rinci, lurus, benar, kemudian ajak ya. Mungkin ini lebih gampang mungkin teman-temannya untuk memahami apa yang disampaikan oleh Erika. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang butuh didiskusikan atau yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Isma, silakan. Teh Haryani, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau yang mau didiskusikan, Teteh? Teh Heni, Fajar, Dim-Dim, Patriza, Amelia, Nopal, ada yang mau ditanyakan? Ada yang butuh didiskusikan, silakan. Atau belum, masih malu-malu ya pagi ya? Oke, kalau belum ada, terima kasih Teh Erika yang udah menyampaikan presentasinya, luar biasa. Ini memang Bapak telaah, ini jawabannya sudah benar, betul, kemudian terima tepat kasih, dan terperinci. Terima kasih sekali lagi Teh Erika. Iya, Ya, boleh ditutup share screen-nya. iya. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Erika yang sudah menyampaikan presentasinya yang sangat luar biasa ya, udah betul, kemudian terperinci dan benar.
Nah, mungkin kita masuk ke yang berikutnya untuk presentasi berikutnya untuk masalah yang bagian C. Ada yang mau melakukan presentasi? Silakan. Pak. Siapa? Tetin ya? Tetin Yuliana. Silakan Tetin. Lakukan share screen. Halo, Tetin. Ya, silakan Tetin. Ya, silakan Tetin. Sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas persoalan ketiga yaitu C. Seekor kucing jantan berambut hitam keriting dikawinkan dengan kucing berambut putih lurus menghasilkan keturunan F1 kucing berambut hitam keriting 100%. Jika keturunan F1 dikawinkan dengan sesama keturunan F1, apa saja warna dan struktur rambut kucing pada F2 dan berapa perbandingannya? Kita kembali ke generasi 1 atau keturunan pertama. Parental pertama atau fenotipnya itu kucing jantan berambut hitam keriting dikawinkan dengan kucing putih berambut lurus. Genotipnya untuk kucing jantan berambut hitam keriting itu H besar, H besar, K besar, dan K besar. Dan untuk kucing putih berambut lurus H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Dan gametnya untuk kucing hitam berambut keriting H besar, K besar, dan kucing putih berambut lurus H kecil, K kecil. Bila digabungkan, menghasilkan H besar, H kecil, K besar, dan K kecil. Yang artinya keturunan pertama atau F1 yaitu kucing hitam berambut keriting. Karena dominannya di sini H besar itu hitam dan K besar itu keriting. Dan apabila keturunan sesama F1 disilangkan dengan F1, menghasilkan genotipnya itu untuk kucing hitam berambut keriting pertama itu H besar, H kecil, K besar, K kecil, dan kucing hitam berambut keriting kedua itu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Dan untuk gametnya menghasilkan 4 gamet yaitu H besar, K besar yang artinya hitam keriting, H besar, K kecil yaitu hitam lurus, H kecil, K besar yaitu putih keriting, dan yang terakhir H kecil, K kecil yang artinya putih lurus. Untuk masing-masing tabel apabila H besar K besar bertemu dengan H besar K besar menghasilkan H besar K besar yang artinya hitam keriting, dan H besar K besar bertemu dengan H besar K kecil menghasilkan H besar K kecil yang artinya hitam keriting, dan apabila H besar K besar bertemu dengan H kecil K besar menghasilkan H besar kecil K besar yang artinya hitam keriting. Dan apabila H besar K besar bertemu dengan H kecil K kecil menghasilkan H besar kecil K kecil yang artinya hitam keriting. Dan seterusnya sampai bertemu dengan H kecil bertemu dengan H kecil K kecil. Bisa kita lihat di sini warna dan struktur pada rambut kucing pada F2 yaitu ada hitam keriting, hitam lurus, putih keriting, dan putih lurus. Untuk perbandingannya sendiri yaitu hitam keriting mempunyai 9, hitam lurus ada 3, dan putih keriting ada 3, dan untuk putih lurus ada 1. Cukup sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap di share screen-nya, Teh. Nggak. Tetin. Ya, tetap di Ya, sana ya. Tetap di sana biar teman-temannya masih bisa lihat. Oke, terima kasih Tetin Yuliana yang udah melakukan presentasi hasil pengerjaan LKPD-nya. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya, ingin menyampaikan gagasan atau ingin berdiskusi, silakan. Apapun masalahnya, silakan dilontarkan ke forum, nanti kita jawab sama-sama. Silakan, siapa yang mau? Randy? Ya, Teh Haryani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak, kan sekarang maksudnya ada hukum Mendel ini untuk menentukan atau bisa mengira-ngira generasi bagaimana yang selanjutnya akan lahir. Nah, untuk misalnya dari persilangan buah, ada satu buah yang asam dan satu buah yang manis misalnya. Yang manisnya ukurannya kecil, sedangkan yang asam ukurannya besar. Itu ingin menghasilkan suatu buah yang berukuran besar juga manis. Apakah itu bisa? Tapi apakah di hukum Mendel ini ada kemungkinannya untuk gagal? Maksudnya tingkat akurasinya sampai berapa persen? Silakan, mungkin ada teman yang bisa menjawabnya dari pertanyaan Tetin. Nah, tadi kata Haryani, ada buah mangga yang besar tapi rasanya asam. Di satu sisi ada juga mangga yang kecil tapi dia manis. Sedangkan masyarakat ini menginginkan buah mangga yang besar dan manis. Nah, bagaimana cara menghasilkan buah mangga yang besar dan manis dari kedua induknya yang awalnya tadi, yang satunya besar asam, yang satunya kecil manis. Nah, jika kita melakukan penyerbukan silang, seandainya ini ada dua pohon nih, yang ini pohon 1, ini pohon 2. Kita lakukan penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu artinya si pohon A ini menyerbukan pohon B. Atau ambil kata lain, yang ini mangga besar, asam, yang ini mangga kecil, manis. Kita menginginkan buah yang manis dan besar. Kita lakukan penyerbukan ini secara silang. Nah, dari penyerbukan silang ini nanti akan menghasilkan buah. Kan penyerbukan itu kan perkawinan. Di ujung perkawinan untuk pada tumbuhan itu dia akan menghasilkan buah. Di dalam buah itu terdapat biji. Nah, biji inilah yang akan kita lakukan penelitian. Nah, si biji ini nanti kita tanam, suruh dia tumbuh. Di saat dia tumbuh nanti kita lihat apakah ada yang besar manis. Apa bahkan dia banyak yang tercipta kecil asam. Atau dia besar asam. Atau dia kecil manis seperti itu. Nah, ini keempat sifat itu akan bisa muncul semua. Bapak ulang lagi, sifat yang akan muncul dari persilangan tadi, dari Bapak ulang ya, ada mangga besar, rasanya asam, kemudian mangga kecil rasanya manis, disilangkan. Nanti anak yang dia dihasilkan itu bisa saja yang pertama dia menghasilkan buah yang besar asam, kayak induk pertamanya. Bisa juga dia menghasilkan buah yang kecil manis, kayak induk keduanya. Bisa aja dia menghasilkan mangga yang menggabungkan dua sifat induk ini, besar, manis, yang diinginkan, kata Haryani tadi. Bisa juga dia menghasilkan yang benar-benar tidak diinginkan, udah kecil, asam lagi. Gitu. Nah, bagaimana perbandingannya? Ini juga kita nggak bisa menghitungnya secara jelas bagaimana perbandingannya. Apakah dia jadi 9331? Apakah dia jadi 1111? Apakah dia jadinya 331 gitu? Itu tidak bisa diramu.
tidak bisa dipastikan angka jelasnya. Kenapa? Karena hukum Mendel ini bukan berbicara kepastian. Mendel ini hanya berbicara tentang peluang. Nah, kalau kita ingat lagi di pelajaran matematika yang disebut dengan peluang itu hanya kemungkinan. Mungkinnya itu lebih dari 0,1 sampai di bawah 1. Atau sampai 1. Bisa aja diajak 100% mungkin gitu. Nah, ini hanya berbicara kemungkinan. Nah, yang jadi pertanyaannya nanti, apakah gagal atau tidak kita menghasilkan mangga yang besar manis? Kalau kita mencari yang besar manis, gagal atau tidak, memungkinkan tidak gagal kalau untuk mencarinya. Tapi kalau hasil persilangannya semuanya akan 100% besar manis, belum tentu bisa terjadi. Bisa saja yang munculnya nanti besar asam atau kecil manis, atau yang benar-benar nggak diinginkan, udah kecil asam lagi gitu. Ya. Nah, Bapak ulang lagi, hukum Mendel ini bukan berbicara tentang kepastian, tapi dia berbicara tentang peluang. Sama kalau kalian ngedeketin cowok gitu, ngedeketin cewek, dia itu cuman ada 2 peluangnya, cuma 50-50. 50% dia bisa diterima, 50% dia bisa ditolak kayak gitu. Cuman itu kita berbicara peluang aja, bukan berbicara kepastian gitu. Bisa dipahami maksud Bapak? Siap, bisa Pak. Ya, jadi kalau seandainya bagaimana kita mau menghasilkan yang besar, manis yang kita inginkan, lihat aja nanti ada berapapun yang tumbuhannya yang besar manis. Nah, nanti yang besar manis yang kita hasilkan anak inilah yang kita ambil dan kita lakukan perkawinan silang antara yang besar manis itu. Di sini juga kalau teman-teman tahu, kenapa kayak mangga, sawo, jeruk, banyak petani itu yang memperkembangbiakannya dengan cara cangkok. Ada yang tahu hubungannya apa? Kenapa yang dilakukan mereka adalah kayak sawo ya, mangga, durian gitu kan? Mereka lebih suka mencangkoknya daripada nanam dari biji. Ada yang tahu? Kalau kita hubungkan dengan hukum Mendel. Bapak ulang lagi, kenapa petani lebih suka untuk memperkembangbiakan mangga? Ya, mangga itu dikembangbiakan dengan cara dicangkok daripada dia nanam biji. Selain memang ada alasannya, katanya kalau cangkok itu cepat berbuah kan. Cepat berbuah. Tapi kelemahannya juga akarnya tidak kuat. Tapi ada alasan lain. Kenapa cangkok ini lebih digandrungi daripada nanam biji? Ada yang tahu alasannya kalau dihubungkan dengan hukum Mendel? Hasilnya mungkin Pak. Gimana hasilnya? Mungkin hasilnya jadi lebih bagus, gitu, jadi lebih manis atau lebih gede. Ya. Hasilnya kalau lewat cangkok pasti 100% buahnya akan sama dengan buah induk. Kalau kita nyangkoknya mangga besar manis, hasil cangkokan kita tanam, dia tumbuh mangga baru, pasti si mangga baru ini sama dengan induk yang kita cangkok. Besar, manis. Kalau kita tanam biji, walaupun mangga yang kita makannya manis, kita tanamin bijinya, belum tentu dia manis. Kenapa? Takutnya rasanya aja manis yang kita makan, tapi yang hasil nyerbuknya tadi itu dari mangga yang sebelahnya, mangga yang asam yang nyerbukin si buah tadi. Jadi gen di dalam bijinya itu ada gen besar manis, tapi di dalamnya tuh ada gen asam kecil gitu. Di situ lihat banyak yang nanamin biji, kemudian buahnya jadi asam kan? Betul. Paham kan maksud Bapak? Saya paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin itulah untuk pertemuan kita pada hari ini tentang hukum Mendel. Kalau Bapak ulangi lagi hukum Mendel tadi ya, seperti yang kalian pelajari di bahan ajar dan LKPD, bahwa hukum Mendel ini itu yang kita bahas ada 4. Yang pertamanya ada hukum Mendel tentang monohibrid dominan, ada monohibrid intermediate, ada dihibrid dominan, dan dihibrid intermediate. Sebenarnya selain hukum Mendel ini ada juga materi tentang penyimpangan hukum Mendel, tapi karena kita masa pandemik seperti ini, mungkin Bapak batasin aja ke hukum Mendelnya saja, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk minggu depan nanti kita akan belajar juga tentang pola-pola dari hereditas. Nah, pola-pola hereditas ini kelanjutan dari hukum Mendel. Kalau tadi kita cuma berbicaranya, kalau dia punya sifat seperti ini, induk sama
induknya, di ayah sama ibunya, anaknya peluangnya akan seperti ini. Nah, di pola-pola hereditas kita akan berbicara tentang bagaimana peluang suatu penyakit menurun itu bisa diturunkan ke anaknya. Ya. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi atau latihan harian kita di e-learning Seman 1 Cipendei pada materi hukum Mendel, cari aja di ID 670. Nanti kerjakan di sana, ada 5 pilihan ganda. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan? Bisa Bapak ada yang lupa menyampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak minta bantu ketua kelasnya untuk memimpin doa sebagai penutup dari pertemuan kita pagi ini. Silakan, Gilang. Isma? Ada satu orang yang harus memimpin doa untuk menutupi pelajaran. Dim-dim? Ya, siapa? Ayo biar lebih cepat. Isma aja we Pak. Ya, Isma. Silakan Isma, dipimpin doanya Isma. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sebelum ditutup